Malam. Ya, kita kembali melanjutkan ya pembacaan Alkitab kita. Saya mulai dulu, kita bisa berdoa sama-sama. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mari datang kepadamu Tuhan. Oh, kami mau membaca firman-Mu, dan bersyukur ya Tuhan, firman-Mu telah tersedia bagi kami. Tuhan, mohon roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan, agar firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan yang kami terima, tapi kami bisa beroleh wahyu, bahkan firman-Mu bisa betul-betul Tuhan mengendalikan, ya Tuhan memimpin hidup kami ya Tuhan. Tuhan berarti Tuhan apa yang akan kami coba bahas malam hari ini betul-betul bisa juga berdampak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sebentar. Saya tambahkan dulu yang baru masuk. Ya, malam ini kita baca Yohanes pasal 13 ya. Kita mulai dari ayat 6 sampai selesai ayat 38. Oke. Bisa dimulai, Raul? Amin. Yohanes 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Pero, ya. Ayat ke-7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ica? Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Nanti saya ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Raul ya, sorry. Oke. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh 16, kakimu. Oh, iya 16. Sekarang 16, Bang. Oke, ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat 19, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus,
ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yesus memperingatkan Yudas ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ke Wahyu dulu. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Oke. 24 Kak Eko. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, apakah itu?" Ayat 26, jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya," sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Vero. 27. Ayat ke-27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kamu perbuat? Perbuatlah dengan segera." Amin. Ayat berikutnya, tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ayat 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perintah baru ayat 31, sesudah Yesus pergi berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Oke, ke Wahyu dulu ya. Kalau Kaifa belum bisa. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan aku akan mempermuliakan Dia dengan segera. Ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 36, Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti." Vero. 37, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oke, ya pembacaan kita sampai di sini ya. Oke, tadi memang sengaja saya ulang beberapa ayat ya, yang kemarin kita mundur ke ayat 6 lagi. Nah, karena ini juga hari ini pembahasannya masih sama poinnya dengan yang kemarin, yaitu mengenai pembasuhan hayat ya untuk persekutuan. Nah,
Saya langsung share screen aja. Jadi kalau macet-macet tolong kasih info ya, biar saya matiin kamera. Baik. Oke, kita mulai dengan ini deh. Ini karena cuma sedikit ya yang fill in the blank. Oke, ini adalah kutipan di ayat 13 sampai 17. Oke, kita sama-sama ya, jawab aja ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka apa teman-teman? Amin. Maka kamu pun ya, wajib saling. amin. Ya, jadi ini Tuhan Yesus ya yang berkata kepada murid-muridnya. Karena Tuhan terlebih dulu ya telah membasuh kaki mereka, maka ya mereka pun murid-murid pun wajib saling membasuh. Oke, sebab aku telah memberikan apa di sini Tuhan Yesus? Suatu teladan kepada kamu. Amin. Ya, suatu teladan. Ya, amin. Jadi ya Tuhan Yesus telah memberikan suatu teladan kepada murid-murid ya, supaya ya mereka juga bisa berbuat sama seperti yang telah Tuhan berbuat kepada mereka. Oke, lanjut aja ini, baca. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan pada orang yang mengutusnya. Jadi kalau kamu tahu semua ini, maka kamu, ya jika kamu melakukannya. Oke, sebentar. Oke. Ya, saya mau nunjukin ini dulu. Oke, jadi ya kalau di pembacaan kemarin kan mulai dari 12 akhir sampai 13 awal ya pasalnya. Dan hari ini juga sebenarnya poin yang mau dibahas adalah ini, pembasuhan hayat dalam kasih untuk mempertahankan ya, untuk mempertahankan persekutuan. Nah, jadi mungkin ya hari ini saya mau sharing tentang ini sih, mengenai ya pembasuhan ini ya. Oke, mulailah langsung dari sini aja. Atau ini aja deh, langsung ini. Oke. Ya, jadi kan singkat cerita ya Tuhan Yesus itu kan melakukan beberapa hal ya. Kalau kita lihat di ayat 4 itu mulai dari ya menanggalkan jubah, mengambil selai kain lenan, mengikat pinggangnya, ya. Kemudian menuangkan air, dan terakhir adalah membasuh kaki murid-muridnya. Ya, beberapa poin ini juga sudah dibahas ya kemarin. Nah, lalu sebenarnya ini sih kita perlu ingat juga ya bahwa ya yang dibahas di kitab Yohanes ini kan ya beberapa hal juga ya, dari beberapa pasal yang sudah kita baca itu adalah tanda-tanda ya, yang artinya juga sebenarnya ada pesan juga yang mau dijelaskan juga gitu melalui ya hal yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Injilnya ini. Nah, termasuk dengan ya pembasuhan kaki ini. Nah, di sini ada penjelasan yang cukup ya menarik dan membuat kita cukup bisa memahami juga sih. Jadi ya pada zaman itu ya orang-orang Yahudi kan memakai sandal ya, dan karena banyak debu di jalan ya kaki mereka mudah kotor. Nah, kemudian mereka ini kan sebenarnya sedang akan menghadiri ini ya kayak semacam perjamuan makan begitu. Ya itu dikatakan mereka sedang makan bersama. Nah, posisi mereka makan itu adalah ya mereka duduk lesehan di depan meja gitu. Nah, di sini katakan jika mereka meluruskan kakinya yang kotor, itu akan mengganggu
persekutuan antar mereka. Nah, untuk bisa ada perjamuan, persekutuan yang menyenangkan, ya, yang tidak mengganggu, ya perlu adanya pembasuhan kaki terlebih dulu. Nah, ini juga ya sebenarnya menggambarkan ini sih, mulai dari sini ya. Sorry. Hari ini dunia itu kotor. Dan ya kita memang masih hidup di dunia ini, yang artinya kita masih ya setiap hari ya bersentuhan dengan dunia yang kotor ini. Sebenarnya dunia ini bukan hanya kotor, tapi ya dunia ini sudah dikuasai ya sistemnya oleh si iblis gitu. Jadi memang hari ini ya kita masih sangat mudah untuk bersentuhan ya dengan sistem dunia ini, dengan hal-hal yang dari dunia. Nah, saat kita bersentuhan itu, kita ya dikatakan di sini mudah sekali tercemar. Nah, seperti ya penggambaran yang tadi mereka menghadiri perjamuan. Nah, kalau kita sudah dalam kondisi yang tercemar, akibat bersentuhan dengan dunia, itu akan mengganggu dan menghalangi dan menghambat juga persekutuan kita ya pertama dengan Tuhan, dan juga persekutuan kita dengan ya sesama kita juga, sesama ya orang kaum beriman ya maksudnya. Nah, sebentar. Ya, ada satu poin yang penting juga di sini sebenarnya. Ya, dikatakan di ayat 10 ya, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Ya, sebenarnya makna dari kata mandi di sini itu bisa kita lihat di Titus pasal 3 ayat 5. Ya, saya bacakan ya. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini ya kata-kata pemandian kelahiran kembali. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang di ayat 10 ini, kata-kata mandi ini adalah pemandian kelahiran kembali. Oke, memang ya kaum beriman yang telah percaya baptis dalam kondisi yang sudah dilahirkan kembali, tapi tidak menutup kemungkinan dan kesempatan untuk ya dalam tanda kutip kakinya ya masih bersentuhan dengan bumi, ya bersentuhan dengan hal-hal yang dunia, dan ya yang tadi berada di bawah sistem dunia yang sebenarnya dikuasai oleh Satan. Oke, kita baca sedikit ya. Demi menjaga persekutuan yang menyenangkan antara kita dengan Tuhan dan antara orang-orang kudus, kita perlu membiarkan Tuhan di dalam kasih-Nya dan membiarkan orang-orang kudus saling di dalam kasih juga membasuh kaki dengan Roh Kudus, firman, dan hayat. Ya, ini mutlak kita perlukan agar kita dapat hidup di dalam persekutuan hayat ilahi yang diwahyukan dalam surat 1 Yohanes yang merupakan kelanjutan dari Injil Yohanes. Oke, jadi bagaimana ya kita yang masih mudah tercemar, mudah bersentuhan dengan hal-hal yang kotor dari dunia itu, bagaimana kita bisa dibasuh? Ya, sebenarnya adalah dengan ini Roh Kudus, firman, dan hayat. Jadi kita perlu ya secara langsung Tuhan ya yang membasuh kita. Namun kita juga perlu ya saling ya. Tadi Tuhan kan juga menekankan agar kita ada saling membasuh. Nah, di sini adalah ya membasuh dengan ya firman dan hayat juga gitu. Artinya ya kita butuh Tuhan dan juga butuh orang-orang kudus lainnya, kaum beriman lainnya untuk ya bisa kita saling membasuh ya. Nah, tujuannya apa? Ya tadi seperti poin yang di awal tadi adalah untuk mempertahankan persekutuan. Karena ya persekutuan ini adalah yang sangat penting ya. Artinya persekutuan ini adalah ya tetap ada hubungan, tetap ada koneksi ya, baik antara kita dengan Tuhan.
dan juga kita dengan ya sesama kaum beriman, orang-orang kudus itu. Nah, artinya saat kita menjaga persekutuan, ya, dikatakan di sini persekutuan hayat ilahi. Artinya saat kita menjaga persekutuan dengan Tuhan, ya hayat Tuhan yang di dalam kita itu artinya terus bergerak gitu. Seperti misal mungkin bisa digambarkan dengan aliran darah ya di dalam kita. Nah, kita kan untuk bisa hidup ya seperti saat ini, itu kan butuh darah yang terus mengalir. Kalau darah ini sudah berhenti alirannya, ya sudah selesai ya, maaf. Atau juga mungkin listrik. Misal listrik ya sederhananya aja di kos kita, di rumah, untuk bisa menyalakan lampu gitu. Berarti kan dari sumbernya tuh perlu ada aliran listrik. Listrik itu kan bukan sesuatu yang konstan begitu ya, tapi adalah ya seperti ada arusnya juga gitu yang terus bergerak dari sumber listrik ke ya alat elektronik yang mau dinyalakan gitu. Nah, ya persekutuan ini juga ya di dalam kita, persekutuan hayat ini ya seperti itu. Hayat ini terus bergerak, terus mengalir di dalam kita sehingga kita ya betul-betul ada ya kesegaran, betul-betul rohani kita betul-betul vital gitu kan. Nah, ini juga pertama adalah persekutuan kita dengan Tuhan ya, dengan Allah. Nah, tapi bukan hanya dengan Allah saja, tapi dengan ya ini juga sesama kaum beriman sama orang kudus juga. Nah, persekutuan apa yang kita bisa juga miliki dengan orang-orang kudus, kaum beriman? Ya adalah ya sama-sama persekutuan hayat ilahi ini. Jadi sebenarnya tetap hayat Tuhan lah ya yang bergerak, yang saling mengalir dalam kita satu sama lain, sehingga kita juga bisa ya terbangun bersama, kita bisa segar bersama, kuat bersama di dalam Tuhan juga. Oke, jadi ya intinya ini ya review singkatnya adalah kita sudah dilahirkan kembali, dan itu adalah kalau tadi Tuhan bilang ya itu sekali gitu pemandian kelahiran kembali. Tapi dalam tanda kutip kaki kita ini masih bisa bersentuhan dengan hal yang duniawi, hal yang ya berada atau bersumber dari iblis. Nah, bagaimana solusinya adalah kita perlu Tuhan membasuh kita, dan antara kita pun perlu saling membasuh. Nah, tujuannya untuk apa? Adalah untuk mempertahankan persekutuan, ya, persekutuan hayat. Pertama antara kita dengan Tuhan, dengan alat Tritunggal, dan juga antara kita dengan ya sesama orang kudus, sehingga hayat ini terus bisa mengalir, ya hayat ini terus bisa menguatkan, menyegarkan kita. Oke, demikian. Teman-teman yang lain, kakak yang lain boleh menambahkan. Saya sampai di sini ya. Puji Tuhan. Amin. Sungguh amat baik. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyaluran tadi? Siapa yang mau coba jawab? Raul, Andre, Ricky, Wahyu, Mela, Iza, Elia, Vero. Penyaluran. Apa sih penyaluran itu? Persekutuan atau penyaluran? Ya, penyaluran sama persekutuan hubungannya apa? Iya. Kalau nggak ada persekutuan kan nggak ada penyaluran. Amin. Ya. Amin. Apa sudah jelas semua ini? Kalau sudah jelas boleh dong jempolnya. Iya, Andre. Hanya Andre nih yang mengerti nih. Oke, berarti Raul, Ricky juga udah, Vero, Ica sudah, Wahyu sudah. Oke, tinggal Raul dan Elia nih. Ya. Raul, ada Raul di situ? Oke, baik.
Si Tuhan yang mungkin lagi ada kegiatan tidak apa. Saudari teman-teman sekalian, ada apa yang Kak Yohanes sudah nyatakan itu sebenarnya saya bilang sudah amat jelas ya. Jadi sebagai orang yang telah percaya dan diselamatkan, kita melihat bagaimana ya sebenarnya di dalam pembacaan kita tadi ya, terutama di ayat 14 dan 15-nya membawa kita menyadari satu perkara, yaitu apa? Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberi satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Ya, maknanya apa sih? Yaitu misalnya nih, kita kan ada 11 orang ya. 11 orang di sini mengambil bagian yang sama. Yaitu bukan harus basuh kaki, ya beneran bosokin kaki gitu ya. Tapi membasuh kaki di sini adalah bagaimana kita saling satu ya paling sederhana adalah mengampuni. Kedua, mungkin kita boleh saling mendoakan ya. Lalu berikutnya apa? Kita boleh juga saling menguatkan. Ya. Jadi di sini saya sedikit lagi ya, mungkin nanti yang lain boleh tambahkan. Saya terberkati di ayat yang ini ya. Ayat 34 ya kan? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya dapat poinnya di sini adalah bagaimana kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, we cannot separate it. Kita tidak bisa terpisah. Entah apapun itu alasannya, ya. Mau dari suku apa kita terpisah, enggak bisa. We are one body, ya. Kita adalah murid-muridnya. Ya, saya dari Betawi, ya kan, lalu Wahyu dari Depok misalnya. Ya kita sama, hanya beda nama, hanya beda karakter, ya kan, tapi ya perawakannya kita sama, kita dalam milik Kristus gitu. Jadi maka kenapa kita harus sama-sama boleh membasuh kaki dalam artian rohani ya. Tadi Kak Yohanes juga sudah bilang persekutuan kita bagaimana dengan Tuhan ya. Maka kalau kita tidak ada sukacita berarti ada yang salah dengan persekutuan kita gitu ya. Jadi malam ini mungkin ada yang begitu banyak mengalami masalah, pergumulan dan sebagainya. Yuk kita sama-sama basuh, yuk kita bersihkan sehingga Tuhan itu bisa tersalur di antara kita. Men, itu aja. Singkat saja, ada tambahan lagi. Oke. Mungkin closing dari Pak Yohanes atau Kak Eko. Dari saya cukup sih. Amin. Ya, cukup juga saya. Amin. Mau ditutup? Boleh, kalau belum ada pertanyaan lagi ya tutup aja, karena mungkin juga lagi ada kegiatan dan lain hal. Amin. Minta tolong Wahyu, boleh tutup dalam doa. Oke, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak atas kesempatan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan agar bisa bersekutu Tuhan dalam-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami baru saja menyesuaikan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Kiranya Bapak dari pembacaan firman ini Tuhan dapat membuat kami Tuhan bisa saling membahas lebih baik lagi Tuhan, membahas lebih sesuai dengan perintah-Mu ya Bapak. Bapak, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing Bapak. Kiranya Bapak Engkau berkatikan aktivitas yang akan kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan dalam setiap aktivitas kami seluruhnya sesuai dengan kehendak-Mu juga ya Bapak. Bimbing kami Tuhan, tuntun langkah kami Bapak, dan bagi kami beristirahat ya Bapak. Lindungi kami Tuhan dalam beristirahat Bapak. Jauhkan kami daripada mara bahaya Tuhan. Bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Telah berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh ambil gambar ya Kak? Oh, ya. Ya saya